خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi keselamatan setelah kita diistirahatkan, kita ditidurkan oleh Allah, kemudian kita masih segar bugar, sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi modal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kawan-kawan kita, teman-teman kita, para jamaah yang lapor dari daerah Karawang bahwa mereka rumahnya sedang terendam. Jadi pada pagi hari ini sedang sibuk mengurus kehidupan, harus menyelamatkan, harus mencari tempat yang agak aman. Bahkan pelampung, kemudian perahu katanya sedang berkurang, sehingga sangat menentukan dan sangat menunggu uluran tangan dari hamba-hamba Allah, termasuk dari kita. Sekurang-kurangnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang sedang melanda, yang sedang datang, yang hadir di Indonesia, mudah-mudahan segera pulih kembali, segera kembali lagi, sehingga Indonesia, Jawa Barat, daerah-daerah yang kena musibah diberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum kita pengajian, kita berdoa untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit. Ada beberapa orang jamaah yang sedang sakit, yang memberikan laporan sakit yang di rumah sakit, atau yang di rumah, atau yang hadir juga mungkin kurang sehat, namun karena ingin bergabung bersama-sama sehingga hadir. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi obat, menjadi penyembuh yang sedang sakit, disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kajian pada pagi hari ini adalah kajian surah Toha ayat 14. Bulan Rajab, momentum membenahi sholat. Di sini apa yang akan kita uraikan, apa yang akan kita sajikan, ini sekaitan dengan
surat Toha ayat 14. Dan kita mungkin ada yang sudah hafal, yang biasa membaca surat ini, namun ada baiknya kita lihat dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Shadaqallahul azim. Di ayat ini sudah populer, sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita sering mengungkapkannya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi ini artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini firman Allah. Allah sendiri yang menyampaikan, yang menurunkan tentang ayat ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, gitu. Tiada atau tidak ada Tuhan yang hak selain aku, gitu. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini arti dari surat Toha yang kita baca. Kemudian mengapa ayat ini turun? Nah, ini ayat asbabun nuzulnya nih. Mengapa ayat ini turun? Dalam asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surat Toha ayat 14 bahwa Allah menyeru sesungguhnya kewajiban pertama yang dibebankan kepada orang mukallaf, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, dan dia tidak mempunyai sekutu, hanya boleh menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah saja, dan perintah melaksanakan sholat dalam rangka mengingat Allah, begitu. Dalam surat Toha ayat 14 disebutkan bahwa sholat itu diperintahkan untuk mengingat Allah. Di hamba-hamba Allah yang menunaikan sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hakikatnya dia sedang melakukan perintah Allah untuk mengingat Allah. Sehingga tidak ada artinya orang sholat yang tidak ingat Allah, tuh, gitu. Tidak ada artinya orang sholat tidak ingat Allah. Ingat kemana-mana, ingat ke pekerjaan, ingat ke kegiatan yang lain, Allah diabaikan. Nah, di sini disebutkan, jadi tidak ada artinya orang sholat yang tidak ingat Allah. Makanya kalau sholat kita harus berupaya untuk mengingat Allah, gitu. Pahala orang salat itu tergantung seberapa dia ingat kepada Allah. Nah, gitu. Jadi pahala orang salat itu tergantung seberapa dia ingat kepada Allah. Sebelum takbiratul ihram sudah ingat kepada Allah. Di awal salat ingat kepada Allah. Di tengah salat ingat kepada Allah. Di akhir salat ingat kepada Allah. Nah, sebaiknya begitu. Walaupun mungkin ada orang yang suatu ingat di awal, lupa di tengah, lupa di akhir, atau ingat di akhir, lupa di awal. Nah, gitu mungkin terjadi, gitu ya. Tapi yang paling bagus, paling baik, usahakan supaya sholat itu bermakna, bernilai. Di pahala orang sholat itu tergantung seberapa dia ingat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu tergantung salat, namun hanya dicatat ganjarannya sepersepuluh, nih sebutkan di sini, sepersepuluh ya,
kemudian 1/8 gitu ya, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengahnya gitu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba itu terkadang terkadang salat. Nah, ini terkadang salat ya, ataupun tergantung pada apa yang dilakukan, yang difokuskan di dalam sholat. Nah, di sini dikatakan, namun hanya dicatat ganjarannya 1/10. Karena mungkin seueur ngalamun, seueur ngahuleng, seueur kegiatan pikiran, dikonsentrasi ya. Jadi memang itulah kenyataan masyarakat yang bisa terjadi seperti itu. Tapi dapat juga 1/10 gitu. Tapi jangan begini ya, lumayan 1/10 juga, dengan lumayan ya. Kalau bisa harus full gitu ya. Kemudian ada juga 1/9. 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengahnya. Jadi itu tentang pahala yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebaiknya kita full sholat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Kemudian penjelasan selanjutnya. Nah, di sini Allah ingin manusia mengenalnya sebagai Rabb, sebagai manusia ya, sudah seharusnya peduli terhadap pendidikan diri. Salah satunya yaitu pendidikan dinul Islam ya, pendidikan dalam diri. Nah, itu bagaimana kita mempelajari, memahami ya, terus untuk menuju kesempurnaan di dalam mengenal Rabb-nya, di dalam menunaikan kewajibannya. Jadi Allah ingin manusia mengenalnya sebagai Rabb. Nah, gitu. Kemudian Allah melarang manusia untuk beribadah selain kepada Allah. Tuh. Manusia sebagai ciptaan Allah harus beribadah hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun, baik nabi yang diutus, malaikat, pemimpin, raja, dan orang salih di antara manusia. Jadi Allah melarang manusia untuk beribadah selain kepada Allah. Jadi di dalam sholat itu harus lillahi ta'ala gitu. Ada orang yang mengucapkan lapan qobla sholat, di ujungnya lillahi ta'ala, saya sholat ini hanya semata-mata karenamu ya Allah. Ini sudah minta kepada Allah, sudah pasrah dengan Allah, sudah memohon kepada Allah supaya sholat yang ditunaikannya itu betul-betul sholat yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syirik adalah dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Hak yang paling agung adalah hak Allah. Seorang muslim tidak boleh mengabaikan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik. Syirik adalah dosa besar. Dosa besar yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Di dosa yang paling besar itu syirik. Apa syirik itu? Syirik itu adalah ya menduakan Allah, tuh gitulah itu ya, menduakan Allah. Jadi mengadakan lagi Tuhan selain Allah. Mungkin dia menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, tapi juga mungkin dia itu suka meyakini tentang kepercayaan-kepercayaan yang mungkin di selain Allah. Nah, itu yang diingatkan dalam penjelasan ini. Kemudian yang selanjutnya kandungan ayat Quran surat Toha ayat 14 ini melarang sholat tatkala mabuk karena khomer itu minuman keras. Tapi ini menurut ulama salaf tidak khusus untuk khomer, tidak khusus untuk khomer saja, bahkan untuk semua yang melalaikannya. Jadi
Di dalam ini dilarang sholat tatkala mabuk karena khamr gitu. Jadi khamr teh membuat lupa bacaan, membuat lupa perbuatan, ya. Sehingga di sini menurut ulama salaf tidak khusus untuk khamr, apa saja yang dapat melupakan dirinya, maka di situ adalah menjadi ada larangan menurut para salaf, ya. Bahkan untuk semua yang melalaikannya. Jadi bagaimana untuk memfokuskan, menghususkan selalu ingat kepada Allah gitu. Ketika kita sedang terganggu, misalnya pikiran kita sedang ingat ke pekerjaan, bahkan ada orang yang mencari barang itu sholat gitu. Saya hilang kacamata, sholat gitu ya. Jadi sholatnya untuk mencari kacamata gitu. Ataupun hilang apa saja, dianjurkan sholat, sehingga dengan sholat dapat ditemukan. Nah inilah yang mungkin kurang khusyuknya di dalam sholat. Namun hanya sholat yang dilaksanakan secara khususlah yang dapat menghindarkan diri dari kerusakan. Khusyuk adalah tidak terburu-buru. Nah ini, untuk mencapai khusyuk diperlukan latihan yang terus menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai khusyuk adalah dengan melakukan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu insya Allah melatih untuk khusyuk. Karena kalau di rumah, kalau kadang-kala ya sholat di rumah itu ya ada suara-suara, bahkan mungkin orang yang senang nonton ketika iklan sholat gitu, sudah iklan selesailah sholat gitu ya. Nah kalau bisa khususkan untuk sholat tidak di dalam suasana keadaan yang tidak fokus di dalam sholat. Kemudian nilai-nilai pendidikan ini, nilai-nilai pendidikan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi memang di sini dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan khauf, takut kepada Allah, yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi bagaimana ini sholat itu bisa meninggalkan perbuatan yang buruk dan memberikan semangat terhadap perbuatan yang baik. Nah itu mengenali Allah dengan merenungkan semua ciptaannya dan firman-Nya. Nah ini nilai-nilai pendidikannya, mengenal Allah dengan merenungkan semua ciptaannya dan firman-firman-Nya direnungkan, diingatkan gitu ya. Kemudian melaksanakan perintah Allah. Nah, ini memperbanyak mengingat Allah dengan beristighfar dan salat begitu. Jadi kita memperbanyak mengingat Allah dengan beristighfar gitu ya. Istighfar yang kita bacakan, istighfar yang pendek, astagfirullah mungkin, astagfirullahaladzim, kemudian juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu ya. Kemudian banyak juga istighfar, ada istighfar Nabi Yunus, istighfar Nabi Musa ya, istighfar Nabi Adam, bahkan juga ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Jadi memperbanyak mengingat Allah dengan membaca istighfar dan sadar akan kehilapan dan kesalahan yang dilakukannya sehingga menjadi buah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi kesyirikan ini. Jadi kesyirikan dengan menjauhi hal-hal yang akan terjatuh dalam kesyirikan. Menjauhi kesyirikan dengan menjauhi hal-hal yang akan terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Kemudian selanjutnya memenuhi ataupun momentum Rajab. Nah sekarang sedang bulan Rajab. Jadi bulan Rajab disebutkan pada minggu yang lalu adalah Syahrul Hurum. Syahrul Hurum itu apa? Syahrul Hurum, bulan haram, bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati ya. Ini bulan yang penuh makna itu. Maka di sini Al Imam Zunnun Al Misri mengatakan
Rajabun syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus sakyi wa Ramadan syahrul hasadi. Nah, ini Rajab adalah bulan menanam tuh. Sya'ban adalah bulan menyiram. Sedangkan Ramadan adalah bulan menuai. Nah, ini kalau kita ingin menuai hasil di Ramadan, maka dari Rajab ini sudah mulai menanam, beramal-amal soleh, berinfak, bersodako, melaksanakan amal-amal soleh, gitu ya, memperbaiki diri. Bahkan di dalam ayat surat At-Taubah yang dibaca pada beberapa waktu yang lalu, bahwa di bulan haram itu 1 tahun ada berapa? Ada 4. 1 Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di situ dilarang untuk mendolimi diri sendiri. Nah, itu. Jadi di 4 bulan itu tidak boleh ada peperangan, gitu ya. Makanya disebutkan dalam penjelasan lain, Dzulqa'dah itu bulan berangkat, Dzulhijjah itu bulan ibadah haji, dan Muharram itu bulan pulang. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di bulan itu adalah aman, tidak ada peperangan, dan memang dilarang untuk peperangan di saat bulan-bulan haram itu. Kalau ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka katanya siksanya itu lebih berat, gitu. Azabnya lebih berat. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk di bulan Rajab ini menjadi terus menanam, terus beramal, terus berbuat kebaikan, thalabul ilmi lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Setelah itu kemudian di bulan Sya'ban syahrus sakyi. Nah, di sini bagaimana memelihara tanaman, memelihara amal soleh di bulan Sya'ban sehingga datang Ramadan kita menuai hasil. Bulan Ramadan itu bulan berlipat-lipatnya pahala. Wa kullun yahsudu ma zar'a paman doyya az-zira'a nadima yaumal hasadi. Setiap orang akan mengunduh atas apa yang ditanam. Barang siapa yang tidak merawat tanamannya, ia akan menyesal saat musim panen. Misalnya kita menanam tapi tidak ngurus, gitu, tidak disiram, tidak dipupuk, dibiarkan saja apa jadinya. Nah, ketika waktu panen itu pasti menyesal. Mengapa tidak dipupuk? Mengapa tidak disiram? Mengapa tidak dijaga tanaman-tanaman itu, amal-amal itu, sehingga pada waktu musim panen ada penyesalan-penyesalan. Rajab adalah tonggak utama Islam, didirikan sholat dengan perintah disebutkan di sini dengan as-sholatu imaduddin, yang bermakna kalau Islam seseorang kuat, ya, tentu dia akan memperkuat tiangnya, gitu, akan memperkuat tiangnya. Nah, ini jadi sholatnya, gitu ya, bagaimanapun akan terus menjadi lebih utama. Jadi yang bermakna kalau Islam seseorang kuat, tentu dia akan memperkuat tiangnya, yaitu sholat dengan benar dan tepat waktunya. Kemudian yang selanjutnya masih momentum selanjutnya, momentum Isra Mi'raj. Nah, ini sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, ya, gitu ya. Kemudian di situ di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit ke-7 dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. Ini sudah dikenal oleh kita, ya. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dari makna Isra wal Mi'raj ini, kalau Isra itu berjalan, kalau Mi'raj itu naik. Jadi hidup ini harus maju dan harus berkembang. Hidup ini harus maju dan harus berkualitas. Hidup ini harus bergerak dan naik. Nah, disinilah mungkin amal itu tidak stagnan. Jadi terus kita maju lebih banyak, lebih ikhlas, lebih tulus, kemudian meningkat, lebih sabar, lebih tawakal gitu ya. Nah, ini merupakan Isra wal Mi'raj bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, setelah membicarakan momentum Isra Mi'raj, tujuan Rasulullah diperintahkan untuk Isra adalah diberikan banyak hikmah, katanya ini. Diberikan banyak hikmah, pelajaran tentang nikmat surga dan siksa neraka. Selain gitu ya, di sini selain apa yang disebutkan gitu, memang selain itu yang terpenting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah dinaikannya Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah langsung tentang sholat yang 5 waktu itu. Jadi disebutkan ya di sini bahwa memang sholat yang diwajibkan kepada umatnya itu seperti yang diungkapkan tadi. Peringatan Isra Mi'raj harus menjadi momentum untuk memperbaiki ibadah sholat. Keutamaan sholat sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 adalah dapat menghindarkan diri dari kerusakan dan kemunkaran, tuh gitu. Jadi dapat menghindarkan diri dari dari kerusakan dan kemungkaran. Kemudian yang selanjutnya peringatan Isra Mi'raj juga ya disebutkan di sini. Dan keutamaan sholat itu berikutnya adalah dapat menyelamatkan umat Islam dari siksa api neraka. Selain itu orang-orang yang salat akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi keutamaan sholat itu, jadi kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang sholat itu bahagia, tidak ada yang tersiksa, tidak ada yang menyesal karena sholat itu ya. Kalau sholatnya khusyuk, maka pertama bahwa dia itu dapat menyelamatkan umat Islam. Di keutamaan sholat itu berikutnya adalah dapat menyelamatkan umat Islam dari siksa api neraka. Selain itu yang diungkapkan tadi ya, yaitu orang-orang yang salat akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya setelah momentum, nah ini awal mula sholat 5 waktu. Nah ini awal mula sholat 5 waktu ya, disebutkan di sini. Adapun dalil hadis mengenai kewajiban sholat diantaranya adalah terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Faradallahu ala ummati lailatal Isra khamsina sholatan falam azal araji'uhu wa as'aluhu tahfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Nah ini jadi orang kan suka dari mana tuh 50 gitu ya. Ini hadis yang kita baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Oh gitu. Kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan, sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Jadi perjuangan Rasulullah bagaimana umatnya nanti kalau 50 waktu, Masya Allah ya, sholat 50 waktu sehari semalam. Memang awalnya diwajibkan kepada umatnya 50 waktu sholat atau 50 sholat.
Kemudian aku, kata Rasul, terus menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan, sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Jadi kita bersyukur ini dengan permohonan Rasulullah kepada Allah, dengan melihat umatnya yang kondisi situasinya, maka kewajiban sholat menjadi 5 sholat sehari semalam. Sholat fardu yang wajib dikerjakan oleh segenap umat Islam adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian selanjutnya setelah membahas awal sholat, momentum sholat. Salat merupakan ibadah yang paling utama. Jadi tidak ada ibadah yang paling utama kecuali sholat, gitu ya. Maka di sini Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul amali abdol, nah gitu. Kegiatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Tuh. Makanya sholat itu harus ready, ya, ready tempatnya, ready pakaiannya, ready ilmunya, gitu. Jadi betul-betul siap ini mau sholat, gitu. Jadi bukan untuk macam-macam, untuk sholat. Jadi siap kelihatan sholat, gitu ya. Kemudian Rasul juga menjawab, as-sholatu li awwali waktiha. Tadi kegiatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, sholat di awal waktunya. Nah ini. Kalau di masjid kita 10 menit sebelum azan ada ngaji dulu, itu mengingatkan kepada masyarakat 10 menit persiapan, berwudu, menyiapkan diri, gitu ya. Nah pada akhirnya nanti ya begitu azan berkumandang, insya Allah sholat li awwali waktiha, bi awwali waktiha ini akan bisa terlaksanakan dengan tepat. Sangat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tentang salat. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu fa'in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosiro. Nah ini, sesungguhnya yang paling pertama kali dihisab itu nanti dihisab pada diri seseorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Nah jadi amal yang pertama kali dihisab, ya, amal yang pertama kali dihisab itu dihitung, diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari seorang hamba pada hari kiamat. Dari amalannya adalah sholat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika rusak sholatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Jadi kita sholat harus maksimal, gitu. Pertama tadi dikatakan tempat sholat, ya, kemudian kesucian badannya, kesiapan ilmunya. Nah ini memang sholat itu jangan dianggap sekedar sholat, gugur kewajiban. Makna sholat mesti dipahami, mesti didalami, sehingga sholat itu nikmat, gitu. Sholat itu indah, gitu. Begitu mengucapkan takbir Allahu Akbar, ingat akan keagungan Allah, baca Al-Fatihah, baca surat, Masya Allah. Jadi bukan sholat sekedar gugur kewajiban, tapi sholat menjadi kebutuhan. Kemudian selanjutnya setelah momentum sholat, nah para ulama ahli tasawuf membagi sholat itu menjadi 2. Ini kata ahli tasawuf, jadi sholat itu ada dibagi 2. Satu sholat mardud, awas bacaan jangan salah ini. Satu apa? Sholat mardud. 2 sholat makbul. Nah itu ya. Jadi para ulama memberikan ya penjelasan, ada sholat mardud, ada sholat makbul. Nah itu. Apa yang dikatakan sholat yang mardud? Nah ini. Sholat yang mardud. Nah kita akan meneruskan sholat mardud. Nah ini adalah sholat yang potensial untuk ditolak oleh Allah, gitu ya. Jadi sholat yang potensial, ya, untuk ditolak oleh Allah, gitu.
Dan di sini mungkin karena beberapa kategori ditolaknya gitu. Satu karena sahun, kedua yuraun, ketiga kusala, kemudian yang keempat mukaan watas dia. Nah ini, jadi ada berapa? Ada 4. Tidak diterimanya pertama sahun, kedua yuraun, ketilu kusala, keempat mukaan watas dia gitu ya. Nah, ini harus ingat ini. Sholat kita ini sholat yang seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan ya tidak mardud gitu. Itu disebutkan dalam sholat Al-Ma'un ayat 5. Adalah sholat yang ditunaikan dengan lalai. Nah, lalai. Pada sholat kuliat ya, ngupingkeun adan teh teguragiru kewe istirahat heula ngagoler heula gitu ya. Akhirnya bisa-bisa sholat itu ditinggalkan gitu. Atau yuraun adalah sholat yang ditunaikan bisa saja tepat waktu tetapi abai pada orientasi karena Allah, tetapi fokus pada tujuan pujian sesama. Jadi sholat ingin dipuji gitu ya, ingin mendapatkan sanjungan. Kalau nggak ada yang memuji marah, pulung gitu ya, karena tidak ada yang memuji. Nah ini namanya yuraun. Bukan sholat karena Allah, tapi sholat karena manusia. Mungkin ada di dalam kehidupan di alam dunia ini orang yang sholatnya yuraun. Kalau sholat itu ingin ada pandangan, ingin dapat pujian, sanjungan gitu. Kalaupun sudah, ya yang sudah saja. Ke depan semoga kita sholat itu tidak yuraun. Terus kusala adalah salat yang ditunaikan dengan penuh kemalasan dan keengganan. Berdirinya enggak tegak, duduknya enggak benar, bacaannya balelol misalnya ya, kusala gitu ya. Orang yang sholatnya ditunaikan dengan penuh kemalasan. Bagaimana itu orang malas ya? Kemudian mukaan watas dia adalah sholat yang diibaratkan Allah hanyalah sebagai aktivitas bertepuk dan bersiul. Salatnya hanya main-main, tidak tulus dan serius. 2 sholat terakhir diyakinkan para ulama sebagai sholatnya orang-orang munafik tuh. Jadi yang kusala dan mukaan watas dia itu digambarkan para ulama menyebut ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu yang mardud. Kemudian selain yang mardud, selanjutnya adalah sholat yang makbul. Nah, makbul. Sholat makbul adalah sholat yang potensial untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa nih penyebabnya. 1 khoshi'un, 2 daimun, kemudian yuhafidun. Nah ini ya. Jadi yang pertama apa? Khoshi'un, kedua daimun, yang ketiga yuhafidun. Tuh gitu. Khoshi'un apa itu? Adalah sholat yang khusyuk. Yakni sholat yang lurus dan tulus niatnya karena Allah. Terpelihara waktu dan suasana pelaksanaannya dari ragam gangguan internal dan eksternal yang bisa merusaknya. Daimun adalah sholat yang terjaga kuantitasnya dan terpelihara kualitasnya. Kemudian yuhafidun adalah sholat yang menjadi penjaga pada segenap potensi dirinya, dari mulai potensi pikir, potensi rasa, sampai potensi perilaku. Nah itu. Kemudian selanjutnya setelah menerangkan sholat makbul, pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Sholat adalah tolok ukur amal. Nah, yang kedua, sholat adalah tiang agama. Tuh. Yang ketiga, sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sholat adalah tolok ukur amal. Jadi yang berarti bahwa kualitas amal ditentukan oleh sholatnya. Gitu. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak,
maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Itu sholat yang disebutkan adalah sebagai tolok ukur dalam amal. Sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Tapi kalau ada yang coba-coba sama tidak mau sholat sekarang nih, itu berarti sedang siap merubuhkan agamanya. Salat merupakan perintah langsung dari Allah tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang selanjutnya, setelah pentingnya kedudukan salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah ini, hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Disebutkan di situ. Jadi bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat sebagai pengikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengingat, ya, saya ulangi, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah. Seperti yang dituliskan dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan dari Jabir yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Sholat adalah kunci surga. Insya Allah orang-orang yang sholat ada bagian untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, setelah pentingnya kedudukan sholat, ya, nah, manfaat mendirikan sholat. Manfaat mendirikan sholat, mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Salat sebagai solusi permasalahan hidup. Allah berfirman, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita sholat baca Al-Fatihah kan itu dibaca dengan bacaan yang fasih, bacaan yang betul-betul ya sesuai dengan ketentuan. Itu sholat sebagai solusi permasalahan hidup. Kalau banyak masalah, sholat yang bagus, ya. Kalau mungkin sudah sholat saya tapi masalah banyak banget, jangan-jangan sholatnya belum diperhatikan sebaik mungkin. Sebagai penenang hati, nah ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati. Kalau ada orang yang selalu gelisah, resah, banyak segala macam ya kegundahan atau kekacauan pikiran, coba dengan penuh ketenangan ambil air wudhu, hamparkan sajadah dengan penuh ketulusan, tunaikan sholat. Kemudian yang selanjutnya, setelah manfaat mendirikan sholat, ini kajian para ulama tentang Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj sebagai mukjizat, Isra Mi'raj sebagai manhaj. Nah, ada istilah dua nih, ada mukjizat dan manhaj itu. Nah, apa keduanya itu? Mari kita bahas, ya. Kajian para ulama yang pertama, Isra Mi'raj sebagai mukjizat. Dalam posisi yang pertama, Isra merupakan sebuah peristiwa. Isra dan Mi'raj sebagai peristiwa agung di mana baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk kemudian bertemu dengan para nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai mukjizat Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa dan hanya terjadi pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj sebagai mukjizat. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj sebagai manhaj. Nah ini, sementara dalam posisi sebagai manhaj ya, merupakan sebuah jalan atau metodologi yang bisa digunakan oleh semua umat baginda Nabi untuk liqa'i rabbih, yakni bertemu dengan Allah. Jadi sholat itu hakikatnya sedang beraudensi, sedang berhubungan, sedang berkomunikasi ya langsung dengan Allah tuh. Dalam hal ini Imam Suyuti dalam Syarah Sunan Ibnu Majah dan An-Naisaburi di dalam tafsirnya, demikian pula sebagai ulama seperti Al-Munawwi dalam kitab Faidul Qadir dan Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, mereka menyebutkan sebuah riwayat bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dalam informasi riwayat ini disimpulkan para ulama bahwa substansi Isra Mi'raj adalah jalan, cara, metode atau pendekatan yang bisa ditempuh oleh orang beriman untuk bisa mi'raj, yakni bertemu dengan Allah, dan sholat adalah manhaj utamanya. Kemudian hikmah Rajab sekarang nih. Rajab harus benar-benar menjadi momentum memperbaiki, mengevaluasi dan menyiapkan diri menuju kedatangan bulan suci Ramadan yang semakin dekat. Bahkan ada doa yang sering kumandangkan oleh sebagian orang yang mengamalkannya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rajab juga menyimpan banyak rahasia keberkahan, bahkan dianjurkan memperbanyak amal kebaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah, bukan amal ibadah yang mengada-ada. Maka pernah dikatakan bahwa Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban bulan sholawat, Ramadan bulan Quran gitu. Ada juga yang mengatakan Rajab tadi bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan menuai ya. Pada bulan Rajab Rasulullah juga pernah mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan untuk menghadapi Ramadan jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Jadi kita juga menyiapkan hal itu. Itu hikmah. Kemudian selanjutnya setelah hikmah Rajab, yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini adalah persiapan menghadapi Ramadan. Pertama, persiapan secara iman dan ruhiyah. Kedua, persiapan secara jasadiah. Ketiga, persiapan secara fikriyah dan ilmu. Keempat, persiapan maliyah. Nah itu. Kemudian selanjutnya, setelah persiapan menghadapi Ramadan, nah doa ini, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Oke, sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, jikalau keluarga kita agak sulit sholat, ya, susah sholat, apalagi para remaja susah disuruh sholat, jangan-jangan belum membaca doa ini, gitu ya. Maka kita amalkan doa ini dibaca, supaya Allah memberikan petunjuk, menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Sehingga doa ini populer dan dibaca oleh banyak orang. Dan bagi yang belum mengamalkannya, mari kita mengamalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Saya kira itu saja pengajian kita, dan mari kita berdoa di akhir pengajian ini untuk tetap mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana qasadnaka wa antal karim, da'awnaka wa antal azim, rojaunaka wa anta rabbul alamin, nadaunaka wa antar rahmanur rahim. Fa ya Rabbana arhamu abdan nadak laisa lana siwak. Allahumma kshifil gummata 'anil ummah, Allahumma asrif annal waba wal bala, ishbina shifaan taman wa afina bi abdanina wa akhrijna mimma nahnu bihi minal hammi wal huzni wal karb. Fa antallahu alladzi la yaruddu sa'ila wa antallahul qadiru ala taghyiril hali li ahsani wa antallahu alladzi idza du'iya ajab. Ya man yaqulu lisyai'i kun fayakun, antarhamal bilad wal ibad. Allahumma altub bina fi ma jarat bihil maqadir, irhamna rahmatan wasi'ah warjukna afiatal abdan wa nuril absar. Ya Karim ya Rahim ya Alim ya Rabbul Arsyil Azim, ya Qadiyal Hajat, ya Kashifal Kurbat, ya Mujibud Da'awat, ya Ghafiraz Zallat. Na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam min sayil asqam, wa na'udzu bika Allahumma min jawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Wa salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, insyaallah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.